Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you healthy, good condition and spirit for beginning our lesson today. Okay, welcome back in my lesson, social lesson, and we are still in chapter 3. Our topic today is about ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi, dan materinya adalah pasar ya. Jadi materi hari ini mengenai pasar. Oke, simak materinya ya. Pasar ya, pengertian pasar dalam arti sempit yaitu tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari ya. Jadi itu pengertian pasar secara sempit atau pengertiannya sehari-hari. Dan kemudian ya, pasar dalam arti luas yaitu proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa ya. Nah, itulah pengertian pasar ya. Nah, berikutnya ada beberapa fungsi pasar. Nah, yang pertama itu adalah sebagai fungsi distribusi, yaitu memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kemudian sebagai fungsi pembentuk harga, yaitu ya, pasar membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli seperti itu. Kemudian fungsi promosi ya, sebagai sarana promosi, pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Nah, itulah beberapa fungsi dari pasar ya. Yang pertama tadi sebagai fungsi distribusi ya, penyaluran barang atau jasa, kemudian pembentuk harga, dan kemudian sebagai fungsi promosi suatu barang atau jasa. Kemudian ya, pasar berdasarkan wujudnya terbagi atas yang pertama pasar nyata atau konkret, yaitu pasar di mana terjadinya langsung transaksi tawar-menawar antara pembeli dan penjual ya. Jadi di sini langsung ya nak ya. Contohnya di sini pasar tradisional ya, seperti pasar buah-buahan ya, pasar sayur-sayuran ya. Jadi langsung di sini pembeli dan penjualnya bertemu dan melakukan kegiatan jual beli transaksi barang ataupun jasa. Kemudian pasar tidak nyata atau abstrak ya, adalah pasar tidak nyata atau abstrak. Dikatakan pasar abstrak karena antara penjual dan pembeli bertemu langsung, namun produk atau jasanya tidak tampak. Nah, contohnya di sini adalah pasar modal ya, pasar uang, pasar barang berjangka, pasar valuta asing, dan sebagainya. Jadi di sini yang tidak tampak itu adalah produknya, sementara pembeli dan penjualnya itu bertemu. Nah, dikategorikannya sebagai pasar abstrak ya, berdasarkan wujudnya. Kemudian ya, pasar berdasarkan barang yang dijual. Nah, yang pertama ada pasar barang konsumsi ya, sudah pasti ini pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan pasar ini merupakan barang yang dijual adalah barang yang dapat langsung digunakan oleh konsumen ya. Contohnya di sini misalnya pasar beras, pasar buah-buahan, pasar kelontong, ataupun pasar sayur mayur. Kemudian pasar faktor produksi. Nah, di sini adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi sendiri. Seperti misalnya pasar tembakau ya, pasar beras, pasar kopi, minyak bumi ya, tembaga, kemudian ada juga balai latihan kerja, mesin cetak, mesin tekstil, dan bursa efek. Nah, pasar ini ya, pada pasar ini para pemilik usaha atau pengusaha ya berperan sebagai pembeli. Nah, sedangkan penjualnya adalah pemilik faktor produksi. Nah ya, jadi berdasarkan pemilihan faktor produksinya, pasar barang produksi terbagi menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan juga pasar faktor produksi modal, seperti itu ya. Jadi pasar faktor produksi ini ya, dimana pasarnya itu dia memperjualbelikan
bahan-bahan yang dapat membantu memperlancar kelancaran proses produksi. Nah, itu dia. Jadi pasar faktor produksi ini dia ada namanya pasar faktor produksi alam, ada juga dari tenaga kerja dan juga modal, seperti itu. Oke, berikutnya ya, pasar faktor produksi alam ya. Nah, di sini yaitu kegiatan pertemuan antara pembeli dan penjual ya. Di sini hal ini adalah pasar yang memperjualbelikan adalah alam ya nak ya, hasil alam. Nah, contohnya di sini pasar tembakau ya. Kemudian ada pasar karet. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini pasarnya berupa abstrak, di mana pembeli dan penjualnya bertemu, tetapi barang yang ingin dibeli itu ya tidak tampak. Nah, itu dia ya, pasar faktor produksi alam. Kemudian pasar faktor produksi tenaga kerja yaitu pasar yang menyediakan jasa tenaga kerja. Nah, di sini jasa itu diberikan kepada para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dan dengan memberi imbalan upah atau gaji. Nah, pasar tenaga kerja ini ya terjadi apabila pemilik perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja dan terjadi perjanjian kerja antara pemilik perusahaan, tenaga kerja dan serikat kerja, misalnya bursa tenaga kerja. Nah, seperti itu ya. Kemudian pasar faktor produksi modal. Nah, di sini adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli atas modal yang berjangka waktu panjang. Nah, di sini modal yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat berharga ya, dapat berupa saham atau obligasi. Nah, contoh pasar faktor produksi modal itu yaitu Bursa Efek Indonesia, yaitu gabungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES, seperti itu. Oke ya. Nah, itulah pengertian pasar ya. Kemudian fungsi pasar dan pembagian pasar berdasarkan wujudnya. Kemudian pembagian pasar berdasarkan barang yang dijual. Oke. Sekian dulu materinya ya. I hope you understand. Keep clean, healthy, and always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.